sama Habib di situ? Kamu lihat. Kamu nanya. Emang apa, Bib? Itu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti dengan simak sendiri sampai selesai, kami sertakan juga di link bawah video kami ini. Tidak Habibnya, tidak Habibahnya, sama-sama halunya. Karena apa? Ada pedoman kitab yang sama. Kalau kita katakan ini perilaku individu, menurut saya nggak tepat. Karena ada dasar kitabnya, karangan mereka, leluhurnya secara turun-temurun. Dimulai dari Al-Jauharus Syafaf, Al-Ghuror, Al-Masra'ur Rawi, Syarah Al-Ainiyah, dan seterusnya, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, semoga semakin hari semakin bertambah kesadaran masyarakat Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Wa qala al-Barzanji, abdadiul imla bismidzatil aliyah mustadirran faydul barakati ala ma ana lahu wa aulah, amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami ta'zimi, para pemirsa dan pendengar semua, semoga senantiasa berbahagia. Mohon maaf, channel kita ini selalu dalam ancaman. Jadi kita sudah belajar pola-pola penyerangan ya. Tetap saja kita harus beralih strategi dan panjenengan semua terpaksa harus mengikuti kemana saya lari. Matur suwun, terima kasih yang sebesar-besarnya, karena memang inilah bukti ya kalau channel kita bersama ini channel yang berbahaya bagi mereka yang tidak suka. Padahal kami niatnya bukan untuk memusuhi mereka, tetapi menyadarkannya. Lah hasilnya Allah Ta'ala, kami bertawakal kepadanya. Dan inilah faktanya, jenengan sendiri bisa melihat aneh tapi nyata. Benar-benar terjadi di depan mata bahwa kita ini dalam incaran. Begitu juga dalam ancaman. Tapi terima kasih atas doa panjenengan, dukungan panjenengan tetap berjalan. Karena memang niat kita untuk mencerdaskan dan mencerahkan. Kita berkali-kali gagal mengudara, tetapi alhamdulillah ini kita ibarat kalau main sekak gitu ya, atau sepak bola itu untuk strateginya kita atur. Jadi ada penyerang, ada pertahanan, ada yang mengatur supaya mencapai kemenangan ya. Alhamdulillah tanpa dukungan panjenengan semua kami tidak apa-apa. Tidak bisa apa-apa, tidak jadi apa-apa. Kita terpaksa mengulang kembali bahwa ada sebagian nyai, Bu Nyai dari Madura yang mengingatkan kami tentang bacaan Al-Quran yang masih kurang beberapa kalimah. Satu kalimah yang anni, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Begitu juga ada yang mohon dijabarkan tentang berzanjen, tentang kalimah ana lahu wa aulah. Bukan ana lahu, itu berasal dari
maldi atau kata dasar nala yanalu. Anala berasal dari A-nya itu hamzahnya anaita, huruf mudhoro'ah. Ana lahu, nanya panjang karena bukan ana yang berarti saya, tetapi anala yang berarti memperolehnya itu. Jadi terima kasih atas masukannya. Inilah yang namanya ngaji bersama, saling memberi dan menerima tanpa harus merasa saya yang paling tinggi ilmunya. Tidak ada guru mengguruinya, tidak ada kata sama-sama, saling watawassaw bil haqq watawassaw bis sabri. Demikian sedikit muqaddimah yang dapat kami sampaikan ya. Selanjutnya kita akan masuk dalam materi bahasan, yakni tentang khol yang tadi habis sholat maghrib dimulai sampai sekarang masih terjadi sampai besok pagi dan siang hari. Khol agung ampel gubah. Khol gubah ampel. Kelihatannya ini coba ya kita jangan sampai nggak jeli dan setiti, hati-hati loh ya. Ada kalimat yang di otak-atik dibolak-balik ini termasuk bagian daripada pengalihan perhatian, mengandung unsur sihir hipnotis, yang akhirnya jika kita tidak hati-hati, setiti, teliti, maka bisa jadi tahun yang akan datang gubahnya, kubah aslinya, gubahnya dihilangkan, tinggal khol agung ngampel saja. Nabawi TV dengan Sunsal dan yang lain-lain pendukung Ba'alawi, channel-channelnya mereka beda-beda. Yang Nabawi TV khol agung ampel gubah, ya. Yang lainnya khol gubah ampel. Kelihatannya sederhana, tapi luar biasa, ya, tujuan mereka untuk mengelabui kita. Lama-lama khol agung Mbah Said Ali Rahmat hilang di mata umat Islam yang ada. Lalu yang terlihat nyata adalah kholnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Khol gubah ampel, saling berdekatan, jalan pertukangan kok, dekat, tinggal jalan beberapa langkah, puluhan meter sudah sampai pada Masjid Agung Ampel. Jadi nama Ngampel Surabaya ini sudah mulai diserang, ya, dikepung. Nanti suatu saat setelah keberhasilan merubah batu nisan yang bernilai arkeologis, ya, ditutupi dengan batu nisan tinggi ala Yamani, ya, di Ubo Rampeni dengan bunga-bunga yang wangi, ya, alami. Lalu nanti nama-nama daerah tidak Surabayanya, ya, Ampel itu daerah, ya, itu pun akan dirampasnya. Khol agung ampel gubah, khol gubah ampel. Kelihatannya sederhana, tetapi kalau kita biarkan saja, maka nantinya gubahnya akan dihilangkan, khol agung ngampel. Karena setiap tahun terus dibacakan manakibnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang menjadi muridnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sewun Hadramaut Yaman sana, yang akhirnya terus dibacakan jejak rekam kehidupannya, dibesar-besarkannya, yang biasa jadi luar biasa, maka nanti suatu saat akan diangkat menjadi imam. Imam Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Karena beliau katanya yang pertama kali membawa tradisi khol di Indonesia. Khol yang ada di Indonesia itu sudah ada sejak zaman ulama-ulama kita terdahulu sebelum datangnya mereka.
Sudah diakui seperti itu. Bahkan yang pertama kali mengadakan live streaming itu juga beliaunya, yakni Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, live streaming melalui jendela yang ada di Ngampel, Surabaya. Ketika dibuka langsung melihat Sewun sana, Hadramaut Yaman sana. Jadi orang yang pertama kali mengadakan live streaming ngaji itu ya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dengan gurunya yang pengarang kitab Simtud Duror yang kita bahas kemarin itu, yang dikholi di Salah, Surakarta itu. Jadi bahaya ini, bahaya. Oleh sebab ini jangan dianggap perkara biasa. Ini termasuk kejahatan yang luar biasa lah ya. Extraordinary crimes. Ya. Jadi bahaya. Kalau kita diam saja bahaya. Tahun yang akan datang nanti gubahnya dihilangkan menjadi Khol Agung Ampel. Nanti Mbah Sunan Ampel sendiri semakin lama semakin meredup, akhirnya hilang. Diumumkan kemana-mana. Nanti setiap kabupaten di Jawa Bintu Tarim, lalu ke Indonesia milik Tarim. Semua nanti setiap kota akan ada Khol Bojonegoro, Khol Pacitan, Khol Cianjur, Khol Sukabumi, Khol Banyuwangi, sampai Khol Denpasar, Buleleng, Singaraja, Negara, Khol Jember, dan seterusnya, rata semua. Kita bisa apa? Tapi alhamdulillah ya, menteri-menteri kabinet sekarang ini nggak ada Ba'alawinya ya, alhamdulillah. Seandainya ada Ba'alawi 10, ajur jum, saya akan diam. Saya sudah, seandainya ya Pak Prabowo mengangkat 10 Ba'alawi masuk dalam kabinetnya, saya akan mundur pelan-pelan. Seandainya. Tapi alhamdulillah ya masih ada harapan. Ya, beberapa hari ini menteri-menterinya di training di Akmil Magelang ya, supaya memang harus mencintai negaranya. Lu militer kok bola ngambung tangannya Habib Bahar, itu ceritanya dari mana? Abdi negara itu setia kepada bangsa dan negara, bukan setia kepada sosok-sosok walaupun ulama. Nggak bisa, nggak boleh. Harus benar-benar profesional. Nggak bisa sekelas Kapolri, Kapolda, ya Kapolsek, Kapolres itu bela sosok-sosok tertentu, nggak bisa lah ya, salah. Demi keutuhan bangsa dan negara itu di atas segalanya. Itu begitu Akmil itu, akademi militer kok. Ya, kalau di luar negeri itu kan termasuk bagian daripada program pertahanan negara. Harus ada pelajaran, kalau di sini pramuka. Kalau di Korea, di Jepang itu apa? Pendidikan militer. Ya, wajib militer. Karena untuk persiapan jika negara dijajah ya oleh bangsa lain. Harus ada wajib militer. Kayak Indonesia ini nggak wajib militer, wajib pramuka kalau pas sekolah saja. Jadi itu hanya baris berbaris saja, bukan pendidikan militer sebenarnya. Jadi begitu. Seandainya nanti kok ada Ba'alawi menjadi seperti PBNU yang dimasuki oleh mereka, waduh, saya terpaksa akan mundur pelan-pelan, alon-alon saya. Tapi alhamdulillah masih ada harapan. Jadi nanti semua daerah, wilayah, kota akan diklaim oleh mereka dengan khol-kholnya. Nanti akan ada khol skala nasional, khol nasional. Tapi yang di khol itu mereka-mereka, tokoh-tokoh leluhur Ba'alawi yang ada. Padahal Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi itu bukan orang asli Surabaya, bukan orang asli Nusantara Indonesia Raya. Kelahiran sana lah, ya, kelahiran Yaman. Terus nanti kita sertakan video yang menyatakan bahwa Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi itu pernah berdialog dengan Syekh Maulana Ibrahim Sunan Bonang, Makhdum Ibrahim Sunan Bonang. Kok bisa? Nah ini saya
Nggih, saya putar ya. Nggih, saya putar supaya panjenengan semua mendengar. Nanti akan kami sertakan dalam link di bawah video kami supaya bisa menyimaknya semua. Syekh Ibrahim Sunan Bonang Tuban. Beliau mempunyai hubungan yang agung dengan Syekh Ibrahim Sunan Bonang Tuban. Bila beliau masuk Tuban, beliau tinggal berminggu-minggu. Antara beliau dan Syekh Ibrahim sering terjadi dialog. Di antaranya Habib Muhammad bin Idrus pernah berkata kepada Syekh Ibrahim, barang siapa yang singgah ke Jawa yaitu Indonesia, namun tidak mengunjungimu, adalah telah gagal, walaupun tujuan hatinya telah diraihnya dengan sempurna. Nanti jangan simak sendiri sampai selesai. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi itu tahun berapa? Meninggalnya itu tahun 1917 Masehi. Lahirnya itu tahun, kalau Hijriyah ya, itu 1265 Hijriyah. Kalau Masehinya 1860-an, 1865-an ya. Masehi. Kok Isa ketemu dengan Maulana Maktum Ibrahim Basunan Bonang berdialog? Dan sampai kalau ke Tuban itu, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya itu sampai berminggu-minggu nginap di sana. Kok bisa? Di sini tadi sudah jelas yang menceritakan ini termasuk Duriyah ketika menyampaikan manakibnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya, ngambil kubah itu. Lah ini kan bagaimana? Kok bisa? Nggak disampaikan apakah itu dalam kondisi fil manam atau fil yaqadhah. Nggak diterangkan. Berarti ya ketemu langsung ke Isa. Zamannya beda. Zamannya beda. Kok bisa ya? Dengan simak lagi nanti siapa yang benar, siapa yang salah. Ini namanya ngawuriyah namanya. Ngarang-ngarang sejarah secara ngawur. Nggak sesuai dengan datanya gitu. Loh, datangnya itu ke Indonesia baru abad 19 kok. Kok Isa ketemu Basunan Bonang itu? Basunan Bonang itu abad berapa? Abad 15. Kok Isa ketemu itu bagaimana itu lah. Terus ada lagi cerita bahwa Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi itu pada waktu di Tuban itu pas berjalan dilihat oleh Belanda itu didampingi oleh orang yang tampan. Ditanya, siapa yang berjalan di sampingmu yang tampan itu? Sama orang Belanda itu katanya. Jawabannya nggak ada. Akhirnya diterangkan itu adalah Rasulullah, kakek Nabi Muhammad SAW. Jadi kemana-mana itu didampingi oleh Rasulullah, kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, sekelas Ustadzah Halimah Al-Aidrus gitu. Sistel gitu. Nah ini ceritanya, ini nggak hanya Habib, tapi Habibah juga saya sampaikan. Jadi itu yang halu itu bukan hanya Habib loh ya, mohon maaf. Yang halu itu tidak hanya Habibnya, tapi Habibahnya itu juga tidak jauh beda ternyata. Ustadzah Halimah Al-Aidrus ini paling seneng halu itu suwel gitu. Heran aku. Dapat materi dari mana loh, heran aku. Nabi kita yang mulia itu direndahkan serendah-rendahnya berada di kamarnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ke Isa ya. Heran aku. Ini namanya pelecehan yang luar biasa ya. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi tahu itu. Selalu setiap baca sore kita Maulid Simtudurar itu dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW dari awal sampai akhir. Cuman yang Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi nggak tahu, bahkan tetangganya yang Cina bisa lihat. Itu Nabi Muhammad, Bib. Wah ampun, Bib. Pantesan cakep kayak gitu ya, Bib ya. Ya Allah, Bib. Bib, saya sekarang mau masuk Islam, Bib. Ayo, Bib, masukin saya ke dalam Islam, Bib. Sore itu juga dia masuk dalam agama Islam, teman-teman. Insya Allah. Dan Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ini yang di Kubah sana itu, tiap hari beliau baca Maulid Simtudurar. Tiap sore. tiap sore. Itu amalan beliau. Amalan. Dari Habib Ali Habsyi. Bukan baca Quran. Baca itu setiap sore. Ini baca Quran kamu baca Simtudurar ini. Sana itu ya. Tinggalnya di kampung dekat pasar itu,
Iya, sambil ketukangan itu yang saya hafal loh, saya. Orang jualan pertokoan gitu di daerah sekitar Sunan Ampel itu ya. Lebih paham saya. Satu hari beliau habis selesai baca maulid deket mau maghrib turun. Nah turun itu dia punya tetangga orang Cina. Bukan baca Quran. Begitu turun. Baca Sibtu di Cina Budur. itu. Jadi Quran itu mau diganti Sibtu Budur. Masjid sendirian aja Bib. Kata Habibnya sendirian. Ya sendirian saya memang. Memang biasanya juga sendirian. Aneh gitu pertanyaannya. Temennya nggak diajakin Bib. Temen yang mana? Itu siapa? Yang itu Bib yang saya suka liatin Bib di kamar Habib itu kalau sore-sore Bib. Tampang. Saya suka kelihatan Bib dari sini Bib ke jendela. Kamu lihat. Kamu lihat. Lihat Bib. Tiap sore kan barengan sama Habib di situ. Kamu lihat. Kamu nanya. Emang apa Bib? Itu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti dengan simak sendiri sampai selesai, kami sertakan juga di link bawah video kami ini. Tidak Habibnya, tidak Habibahnya, sama-sama halunya. Karena apa? Ada pedoman kitab yang sama. Kalau kita katakan ini perilaku individu, menurut saya nggak tepat. Karena ada dasar kitabnya, karangan mereka, leluhurnya secara turun-temurun. Dimulai dari Al-Jauharus Syafaf, Al-Ghuror, Al-Mashra'ur Rawi, Syarah Al-Ainiyah, dan seterusnya, dan seterusnya. Tajul A'ros, Dikrul Ghafi, Tadkirun Nas, banyak karya-karya internal Ba'alawi itu. Dan rata-rata menyelipkan cerita-cerita yang tidak nyata, alias karangan mereka belaka. Tidak hanya ini, video yang kami tampilkan ke panjenengan, banyak sekali ya, yang mengatakan bahwa Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ini adalah orang yang pertama kali membawa tradisi khaul di Indonesia ini. Padahal datangnya itu tahun berapa? Abad 19. Dan dicatat di dalam manaqib biografinya itu beliau adalah orang yang luar biasa, sekelas Al-Imam. Ketika mendatangkan penceramah-penceramah dari Yaman sana itu diterjemah dalam bahasa Indonesia oleh pendampingnya yang dari kalangan mereka, itu juga begitu, selalu membranding ya, mengiklankan, mengumumkan, mengendos supaya kelihatan besar. Lama-lama menjadi Al-Imam, Al-Hafidh, Al-Alim, Al-Zahid, Al-Muhaddith, Al-Mufassir, semua nanti diborong gelar-gelar semua itu oleh mereka. Lalu Mbah Said Ali Rahmat kalah. Khaul Agung Ampel yang sebenarnya itu adalah khaulnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Bersamaan dengan menantunya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor dari Bondowoso itu. Nah, ini adalah satu rencana ya, yang sudah direncanakan sejak lama. Oleh sebab itu kita ulama-ulama jangan diam saja, jangan anggap ini biasa-biasa saja. Berbahaya untuk pertahanan kita dalam hidup bernegara dan beragama, karena penjajahan untuk menguasai suatu negara yang dihuni oleh manusia-manusianya itu tidak perlu dengan senjata yang terlihat mata, tapi cukup dengan senjata mengubah ya mindset mereka yang dijajahnya. Ya kita-kita ini dengan cara berdasarkan agama-agama, dengan dalilnya, hujahnya, kita terpaksa harus menerimanya karena mereka sebagai dzurriyyah cucu Nabi kita. Terus kita bisa apa? 50 tahun yang akan datang, Khaul Ampel itu bukan Khaul Mbah Sunan Ngampel, tetapi Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Karena sebenarnya ya Habib Muhammad bin Idrus ini kan muridnya, pengarang kitab
Simtud Duror, Maulid Simtud Duror ini yang dijadikan sebagai wiridannya setiap sore, kata Habibah Halimah Al-Idrus itu. Tidak membaca Quran, Qurannya ditinggalkan, malah membaca kitab-kitab yang tidak ada dasarnya. Kalau dibaca Jum'ah sekali itu nggak masalah gitu. Kalau wiridan ya rutinan itu ya membaca Al-Quran saja, mempelajari hadis Nabi, kitab-kitab yang ada. Kok malah membaca Simtud Duror? Setiap membaca Simtud Duror setiap sore itu Rasulullah datang di kamarnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Terus bagaimana ini? Tidak hanya ketika di rumah saja, ketika di Tuban itu juga begitu. Ketika di Tuban kok bisa Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ketemu dengan Mbah Sunan Bonang, itu tahunnya berapa itu loh. Gak nyicing, gak nyambung, ya, akan ditertawakan oleh orang-orang yang ngerti. Inilah kewajiban para kiai untuk menyampaikan permasalahan ini kepada seluruh umat Islam yang awami. Ya, inilah kewajiban kita bersama. Jadi kalau misalkan kita menyampaikan seperti ini dibenci, ya kami terima. Kami terima. Wah, tukang fitnah, kami menyampaikan berdasarkan data dan fakta, begitu juga realita yang ada. Ditolak, dibantah kayak apa, nggak akan bisa, karena kita berbicara dengan data. Dibantah kayak apa, dengan dibentengi berapa lapis pun baja, tidak akan bisa mengalahkan data, keilmuan yang kami punya. Sama halnya fakta yang ada. Cerita-cerita yang berhaluan halusinasinya itu masih dipertahankannya. Leweng Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi itu hidup pada abad 19, meninggalnya aja abad 20 Masehi. Kok bisa ketemu dengan Mbah Sunan Bonang yang hidup pada abad 15 Masehi? Itu bagaimana? Ketemunya itu di mana? Nggak diceritakan pada waktu itu apakah dalam kondisi yaqadhah atau manami. Ro'a fil manami atau fil yaqadhah, itu nggak dijelaskan. Berarti kan ya ketemu langsung. Ya lucu lah, ditertawakan jangkrik, diguyu pitik, nggak nyambung le, gitu. Tidak hanya itu, kasusnya dibesar-besarkan, termasuk yang pertama kali melakukan live streaming dari Surabaya ke Sewun, Yaman, Hadramaut sana itu ya beliaunya. Ya maneh, termasuk yang membawa pertama kali Simtud Duror ke Indonesia itu ya beliaunya, karena beliau itu murid tersayangnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Simtud Duror ini. Nanti semua akan diklaim. Khol yang pertama kali di Indonesia itu ya beliaunya. Wah, sebelum mereka datang itu khol itu sudah ada. Tradisi 7 hari, 40 hari, ya 100 hari. Terus khol pertama, mendak sepisan, mendak pindu itu khol kedua, mendak telu nyewu. Setelah itu ya terus diulang, mengingat jika ada rezeki, kecuali nggak ada rezeki dalam kondisi aman, nyaman, damai, nggak ada perang, nggak ada paceklik, ya tetap kirim doa kepada leluhur. Itu ajaran para wali, leluhur kita dulu itu loh. Nah ini diakui khol itu yang mempopulerkan, yang membawa tradisinya itu adalah Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Gubah Ngampel. Gubah Ngampel. Semua mau dikuasai. 15-20 hektar sudah, lalu nama. Makamnya Mbah kami Said Ali rahmatullah juga sudah dirubah, ditutupi arkeologinya, batu nisan asli Majapahitannya diganti dengan ala Yamaninya. Kurang apanya coba? Pengurus takmir Masjid Agung Ngampel beserta pengelola makam juga diadu domba, dipecah belah, nggak karu-karuan. Kami diam saja. Ayo coba, kurang sabarnya apa kita? Terus-terusan nanti khol Agung Ampel gubahnya dihilangkan, khol Agung Ampel saja. Nabawi TV itu termasuk agen, mohon maaf, agen corong, ya. Sebab itu berbahaya. Bangkitlah semua, wahai wargaku, negeriku, rakyatku, umatku, kawanku, saudaraku, saudariku semuanya.
Bahaya, nanti akan ada Khol Pamekasan. Tapi Habib, Khol Sampang, Khol Bangkalan, Khol Sumenep, Khol Sapudi, Khol Kangean. Kalau nggak percaya, titik omongan saya. Oleh sebab itu, siap siaga sekarang. Di mana-mana sudah berdiri PWILS untuk menanggulangi ini, perubahan sejarah. Ya, mereka itu kaum yang tidak bisa dinasihati. Kalau kita menilik tradisi yang ada, termasuk memuja-muja kuburan, makam itu ya Yahudi Nasrani. Kitab Ihya Ulumuddin sudah benar-benar menerangkan itu. Ini hampir sama kasusnya seperti Ubaidillah Al-Mahdi, penguasa dinasti Fatimiyah Afrikiyah, yang selama hampir 3 abad itu ya menguasai dan mengakui dirinya sebagai keturunan Rasulullah SAW. Lalu Ibnu Hazm Al-Andalusi membatalkannya. Tidak hanya Ibnu Hazm Al-Andalusi, bahkan Ibnu Katsir sekalipun dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah halaman 179 sampai 180 itu juga menerangkan secara panjang lebar bahwa Ubaidillah Al-Mahdi itu sebenarnya anaknya seorang Yahudi. Wafatnya tahun 322 Hijriyah wafat. Diterangkan secara detail, nggak ada keterangan di Al-Bidayah wa Nihayah itu hijrahnya Imam Ahmad Al-Abwah muter Madinah, Mekah, Husayyisah, nggak ada keterangannya, nggak ada. Semua dicatat peristiwa-peristiwa yang ada di Jazirah Arabia. Di sini juga diterangkan halaman 180 ya, bahwa ulama-ulama pada masanya qala Ibnu Khalikan wal muhaqqiquna yungkiruna da'wahu fin nasab. Jadi nasabnya Ubaidillah Al-Mahdi yang mengaku sebagai Imam Mahdi itu banyak yang mengingkari, tapi ada yang menetapkan. Sekelas Al-Mausu'ah ya, Said Fathi Abdul Qadir itu juga justru mengisbat Ubaidillah Al-Mahdi. Nah ini kan sangat berbahaya. Tapi wal muhaqqiquna yungkiruna da'wahu fin nasab. Qultu, saya berkata, nah ini Ibnu Katsir, qad kataba ghairu wahidin minal a'immati minhum Asy-Syaikh Abu Hamid Al-Asfarayini wal Qadi Al-Baqilani wal Qadawi anna haula'i adiya laisa lahum nasabun sahihun fi ma yaz'umuna wa anna walida Ubaidillah Al-Mahdi hadza kana Yahudiyan Sobawan Bisalmiyah. Jadi bapaknya Ubaidillah Al-Mahdi itu seorang Yahudi yang bekerja sebagai penenun atau pewarna kain pakaian gitu loh. Dia punya anak yang bernama Ubaidillah, aslinya nggak Ubaidillah nama aslinya itu. Jadi mengaku sebagai Alawi dan dibuatkanlah satu silsilah nasab. Huwa Ubaidillah bin Hasan bin Muhammad bin Ali bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali, ya, jalur Husainiyin. Dibuatkan seperti itu, bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Wa qala ghairu, ada yang mengatakan huwa Ubaidillah bin At-Taqi wa huwa Al-Husain bin Al-Wafa bin Ahmad bin Ridho wa huwa Abdullah hadza huwa ibnu Muhammad bin Ismail bin Ja'far Shadiq di Syiah Ismailiyah bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, ini sangat berbahaya. Akhirnya kelihatan kepalsuannya, hampir sama kasusnya seperti pengakuannya Ba'alawi yang ada di dunia. Kita hampir terkecoh. Sudah berjalan antara 300-400 tahunan. Kalau yang di Indonesia ini, kalau yang di luar negeri sana lebih lama lagi, ya. Akhirnya dengan kun maka fayakunnya Allah berjalan, akhirnya terbuka semua kepalsuan itu. Jadi wa anna walida Ubaidillah Al-Mahdi hadza kana Yahudiyan. Anake wong Yahudi tapi ngaku keturunane Kanjeng Nabi min Bani Alawi Ali bin Abi Thalib dari jalur Husaini. Oleh Al-Bidayah wa Nihayah jelas dibukukan. Juz 11 panjenengan baca wahai para kiai semua. Untuk mukadimah materi kajian malam hari ini kami sambung lagi nanti pas pada waktu membaca komentar panjenengan semua. Tulisan panjenengan yang awal sudah diselamatkan oleh admin kami dan akan kami bacakan. Sekali lagi
Terima kasih atas segala masukannya. Nanti kalau ada apa-apa tolong jenengan tuliskan nasihat-nasihat supaya aman ya channel kita ini tidak terkena gangguan lagi. Nih, tolong panjenengan semua kasih bantuan masukan. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Pak C. Sekelas Pondok Pesantren Tebu Ireng masih taklid buta. Walhasil menyampaikan nasabah alawi nggak ada referensinya. Mohon di counter Pak Kiai. Nggih. Sudah saya counter nggih Pak C. Kemarin itu ya. Pak Yai Mustain itu sudah saya counter. Tidak hanya Pak Yai Mustain saja. Lainnya juga belajar lagi. Dulu di pesantren Tebu Ireng itu nggak mempelajari ilmu nasab. Tidak ada kitab Sirus Silsilah Al-Alawiyah, kitab Muntaqilatut Thalibiyah, kitab Tahdzibul Ansab, kitab Al-Majdi Al-Fakhri Al-Asili, kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, kitab Umdatut Thalib, kitab An-Nafkah Al-Ambariyah, kitab Tuhfatut Thalib Bima'rifati Man Yantasibu ila Abdillah Abi Thalib, kitab Ar-Raudhul Jalil. Itu enggak mengenal semua. Oleh sebab itu mari belajar lagi kita dengan kita bersama, belajar bersama. Jangan gengsi, kan enggak menggurui kok. Tanya kalau enggak tahu jelundrungnya, tanya saja. Wahai para kiai-kiai alumni Ponpes Tebu Ireng Jombang. Pak Jai, siap Pak Jai. Bu Zain Jeta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan salahkan siapapun yang menyebut klan Ba'alawi itu kaum pengibul, pengidap TBC akut, dan jangankan orang biasa, Nabi pun mereka lecehkan kok. Na'udzubillah. Mudah-mudahan ajunan saya selalu Kiai. Waalaikumsalam. Bu Zain Zeta dari Pamekasan Madura. Terima kasih matur sakelangkung atas masukannya dan nasihatnya. Jangan salahkan siapapun yang menyebut klan Ba'alawi itu kaum pengibul. Karena memang faktanya seperti itu. Nabi kita itu dietrek-etrek kemana-mana gitu loh. Tidak hanya Syekhah Sultanah bin Ali Az-Zubaydi saja yang termaktub dalam kitab Al-Jawharus Syaffaf saja, yang termaktub dalam kitab Al-Ghuror saja, tidak, tetapi juga keturunannya. Sampai sekelas Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi juga begitu. Di kamarnya di Ngampel, Surabaya, ya sama ketika berada di Tuban sana, itu selalu didampingi oleh Nabi kita. Coba bayangkan, itu benar-benar itu leluhurnya. Kalau memang leluhurnya itu ada ilmu tertentu untuk bisa meronsen bahwa pada diri setiap orang itu kan wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin kan, ya'lamuna ma taf'alun kan. Memang jelas setiap manusia itu punya pendamping, malaikat hafadzah namanya. Hafadzah yang menjaga kiri kanan, kalau pas duduk, kalau pas berjalan depan belakang, kalau pas tidur ya atas bawah kepala kaki. Ini ada kitabnya ya, ada kajian secara ilmiah bisa diterima akal sehat. Tapi kalau yang mendampingi itu Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW kemana-mana, itu jelas itu pelecehan. Hampir sama ketika kita menilai beliaunya yang diakui pertama kali yang melakukan live streaming ketika membuka jendela dari Surabaya langsung melihat Sewun Hadramaut di Yaman sana. Tahun itu loh ya, abad 19, pas zaman penjajahan Belanda itu dari Surabaya langsung los. Sama seperti kita ini loh, seperti ini. Karena alasannya ta'aluk itu ketergantungan hati ini. Jadi nyambung, nyantol loh itu channelnya itu. Frekuensi katanya seperti itu. Kalau sekarang bisa live Darul Mustafa, Habib Umar bin Hafid ngaji langsung kita dapat lihat dari sini ya, saya percaya ya dulu. Masa percaya? Enggak bisa, itu ngawuriah itu namanya. Ngawul, ngibul dan jabul. mohon maaf nggih. Jadi begitu. Nggih. Pak Bu Zain Zeta nggih. Atur suwun doanya nggih Bu Zain Zeta. Pak Pamungkas Pramana, Pak Yai, apakah Al-Janati benar-benar yakin sewaktu menambahkan nama Abdullah Jadid Alwi, apa yang menjadi sumber referensi Bauddin Al-Janati? Nggih. Pak Pamungkas Pramana. Dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, di mukadimahnya itu ada keterangan beliau sendiri, mu'alifnya, bahwa beliau itu hanya mencantumkan berdasarkan cerita-cerita yang ada. Sumbernya itu ada yang tidak terverifikasi oleh beliaunya. Cukup dicatat begitu saja. Di antaranya adalah tentang Syarif Husaininya
Bani Al-Ahdal, ya, apalagi Bani Kudaimi dan Ba'alawi. Padahal ini tidak sesuai dengan ilmu nasab yang ada sebelumnya. Perlu kita ketahui, Pak Pamungkas Pramana, bahwa Imam Bahauddin Al-Janati itu bukan nasabah, tapi mu'arikh, ahli sejarah. Ahli sejarah itu cukup mencatat apa yang ada, faktanya. Tidak harus menverifikasi sampai sumber pertamanya. Nah, masalah mencantumkan Abdullah itu, ya ini berdasarkan cerita. Tapi setelah kita teliti, ternyata sumbernya bermasalah. Bermasalahnya dari mana? Dari mana saja? Dari mana-mana. Karena kitab As-Suluk sendiri yang versi cetakan itu juga mencantumkan nama-nama orang yang sudah meninggal setelah meninggalnya Imam Bahauddin Al-Janati tahun 732 Hijriyah. 765 Hijriah itu masih dicatat, berarti kan keotentikan data As-Suluk versi cetakan itu dipertanyakan. Apalagi versi manuskrip. Versi manuskrip karya beliau juga banyak yang bermasalah. Dan di sini, Pak Pamungkas Pramana, tidak ada penyebutan Alwi, tapi Ba'alawi min Bani Jadid. Kalau sesuai dengan An-Nafkah Al-Ambariyah. Bani Jadid ini, Syarif Abdul Jadid itu sebenarnya ada dua versi. Ada yang versi Al-Kudaimi, ada yang versi jalur Al-Kazimi, dan ada yang dari jalur Al-Uraidi. Beda lagi. Jadi Syarif Abdul Jadid atau Abdul Jadid Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Jadid atau Syarif Abdul Jadidnya ini perlu kita teliti kembali. Tapi kalau Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Aba An-Nafat atau Al-Muhajir itu tidak ada keterangan tersebut ditulis oleh Imam Al-Janati dalam As-Suluknya. Jadi nggak ada. Apalagi Jadid memiliki saudara yang bernama Alwi, itu nggak ada. Abu Alawi atau Bani Abi Alawi itu justru anak atau duriyahnya Jadid. Sesuai dengan keterangan kitab nasab yang asli pertama kali oleh Muhammad Kazim dalam An-Nafkah Al-Ambariyahnya 880 Hijriah alias abad 9 akhir. Hampir muasir dengan Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sakof. Begitu. Jadi sumber referensinya masih tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Karena ini sesuai dengan mukadimah beliau sendiri di dalam awal kitabnya, bahwa beliau hanya sekedar mencatat. Sama seperti Thomas Stanford Raffles itu hanya mencatat saja berdasarkan sumber dari Paimin misalkan, dari Wagimin misalkan, itu dicatat itu saja, tidak mencari pembanding lainnya berdasarkan manuskrip bangkalan, enggak. Itu sejarawan. Beliau Al-Janati bukan nasabah, pakar sejarah, pakar nasab, bukan. Begitu sementara. Berita nomor wahid, Pak Kiai, Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Benar dia. Pak Yai, konsepnya Yai Nur Alam lebih tajam lagi rijalul ilmi, mohon pencerahannya. Dasarnya tidak ada tawar-menawar lagi untuk Ba'alawi karena memang terputus. Kalau menurut ilmu rijalul hadis, mustalah hadis itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Terputus itu berarti nggak ada urusannya sah dan tidak sah, namanya mardud, maudhu, palsu kok. Kalau menurut ilmu hadis tambah-tambah keren, nanti Pak Kiai Alawi Nurul Alam Al-Bantani itu lebih tegas lagi. Kalau kami masih seimbang dengan Kiai Haji Madudin Usman, dengan Gus Aziz Zazuli dan kawan-kawan yang masih terputus 700 tahun, 650 tahun, itu masih terputus gitu loh. Berarti keputusannya ya panjenengan simpulkan sendiri, terputus kok suwe-suwe ini, berarti palsu, maudhu. Hadis itu nggak ada terputusnya. Hadis itu terus, sama dengan ketika saya berceramah, menyampaikan makalah, mauidhah, khutbah ya, harus berdasarkan Quran, hadis, ijma', qiyas dari guru saya dari gurunya, nyambung terus sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya tidak terputus. Misalkan panjenengan walaupun secara live streaming seperti ini menyampaikan apa yang saya sampaikan, ini berarti tidak terputus, karena saya juga berdasarkan kitab karya Ibnu Katsir yang wafat 774 Hijriah,
dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah loh. Oh, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini buktinya, videonya ada loh. Kitab Ihya Ulumuddin. Ini namanya tidak mengkotek, mutasil. Ittisal riwayah namanya. Nih, begitu nih. Wah, ini kitab Simtud Dururnya ini ada jelas loh. Ini karya dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sewun, Hadramaut Yaman sana lah. Gurunya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya, Hubah Al-Haddad ya. Nah, hal-hal seperti ini namanya nyambung. Jadi jenengan ceritakan dari saya, berarti mutasil riwayatnya. Nggih, begitu nggih. Pak Berinda Nomor Wahid. Jadi Pak Yai Alawi Nurul Alam itu lebih ganas, lebih tajam. Nggih, betul, leres nggih. Pak Pasing Singan, sikap pengasuh Tebu Ireng Jombang sangat mengecewakan, tidak bermoral Kiai, hanya peduli pada sejarah kakeknya saja, tidak mau peduli persoalan umat, soal nasab palsu Habib nggih. Seakan-akan mau cuci tangan Pak Pasing Singan. Yang penting leluhur saya, Hadratus saya Kiai Haji Masyari aman. Loh, jangan begitu. Ini bukan mental seorang ulama. Ulama warasatul anbiya itu berada di pihak ummah yang du'afa. Sekali lagi, ummah yang du'afa, yang lemah, yang harus kita lindungi bersama. Tidak hanya kita lindungi ekonominya, keamanan, juga keilmuannya, keyakinannya, wawasan informasi, dan keyakinannya semua tentang keilmuan yang ada. Begitu. Berarti bukan mental seperti leluhurnya. Kalau begitu Pak Pasisingan. Salos kecap tiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaburan sejarah kalau dibiarkan lama-lama sejarah Sunan Ngampel senyap. Nggih. Salah nanti. Jadi Khaul Agung Ampel, bukan Mbah Said Ali Rahmat, tapi Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor. Charles Kicap Tiram. Terus berikutnya, Pak Joko Pitoyo, kan perintah Allah, yang satu mengajar ilmu, satunya mencari ilmu. Nggih Pak Joko Pitoyo. Jadi kok nggih. Pak Tohari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai Nurnya, direngos nggih, monggo Pak Tohari nggih. Terus jadi Pak Joko Pitoyo, kan pernah perintah Allah nggih, yang kita akan diperintah oleh Rasulullah, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban, tapi wala takun khomisan. Tapi jika kita menjadi orang yang kelima, maka fatahliku gak gelem ngaji, gak gelem ngajar, gak gelem ngrungokno, gak gelem seneng karo ulama, ya ajur jum, istilahnya begitu nggih. Nggih Pak Joko Pitoyo. Cak Jaya Wijaya, kula nuwun punten rahayu Romo Yai keluarga, mugi diberikan kesempatan, kesehatan, keselamatan dunia akhirat untuk berjuang mencerdaskan umat. Terima kasih Pak Jaya Wijaya, matur suwun, matur sekelanggung. Bahasa Sundanya nuhun. Arigato. Nggih, sami-sami matur suwun Pak Jaya Wijaya, sama-sama kita ini misalkan jenengan ada rahayu itu ya salam, salam doa bahasa Jawa. Nggih. Kang Sadikin, kuburan penjajah Belanda yang masih didoakan orang Indonesia bisa enggak dihancurkan atau dipindahkan? Saya khawatirnya bibit-bibit penjajah di masa depan semakin banyak gara-gara kuburan Belanda. Nggih. Jangan diziarahi. Kita lebih baik menziarahi leluhur kita sendiri, orang-orang tua kita, guru-guru ngaji kita, kiai-kiai kita di kampung dulu. Kalau setelah itu nanti ingin cari variasi, ya ziarah Wali Songo, ziarah orang-orang sepuh. Yang paling bagus itu malah ziarah kiai-kiai yang mumpuni, yang memiliki berkah, yang masih hidup. Minta doanya, itu wasilah yang benar-benar bersyariah lah ya. Kalau minta doa dari dan berkahnya ziarah makbaroh yang sudah meninggal dunia itu ya lebih utama yang masih hidup. Misalkan ziarah ke Romo yang sepuh, misalkan siapa nggih, Romo Kiai Halwani misalkan, ya itu malah minta doanya, doa bersama, itu malah mustajabah. Jangan sowan ke Habib. Acur malah tambah. Ada perempuan cantik ya diembat nanti. mohon maaf nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Sadikin. Pak Ilyas Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bibib iku kakean halu, pribumi kok ya percaya ya. Sampai pengurus PBNU ya sama saja, kok ya gak bangga dengan Gajah Mada yang menyatukan Nusantara. Harusnya ada Inkhol Gajah Mada atau Soekarno. Nggih. Ya sing paling bagus itu ya Khol pahlawan nasional malah. Itu kan jasa-jasanya luar biasa. Nggih. Jadi itu Khol pahlawan nasional pas tanggal
10 November ya Khol Surabaya, arek-arek Surabaya, pejuang-pejuang puluhan ribu yang tewas itu kita doakan bersama, kan begitu nggih harusnya nggih. Pak Joko Nur dari Mas nggih, waalaikumsalam. Monggo Pak Joko Nur dari Tangerang, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada Kiai Nur Ya'at dan keluarga besarnya. Amin amin matur suwun Pak Joko Nur. Habib DNAG. Alhamdulillah para Habib ini nggak keto ya. Sering nipu sebagai cucu Nabi, sekarang resmi jadi mantan cucu Nabi. Nggih, Pak Habib di anak nggih. Pak Tohari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Nurian, dari nggak monggo. Afi Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga khaul sudah diklaim, semua khaul sudah diklaim Mbak Alawi milik mereka. Tapi kenapa para kiai, ulama dan gus kok banyak yang diam seakan-akan membenarkan klaim mereka? Inilah yang sering saya sampaikan, sangat disayangkan nggih. Sangat disayangkan Bu Arfi Fadila. Karena tugas sebagai pengemban amanah ummah, ulama warasatul anbiya itu tidak mereka jalankan. Padahal mereka itu sebagai orang yang ada di dalam struktural Nahdlatul Ulama. Harusnya kewajiban beliau-beliaunya itu loh, menyampaikan pembelaan, pelurusan, mencerdaskan ummah. Apalagi di abad yang kedua harusnya lebih bangkit lagi keilmuan wawasannya, malah sebaliknya nggih. Pak Roni Effendi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari engkau mungkin panjenengan diparingi sehat terus ayo. Waalaikumsalam, amin. Matur suwun Pak Roni Effendi, terima kasih, jazakallahu khair. Pak Anta kadzalik. Channel Ahmad Trenggalek Jawa Timur, dari engkau saya nggih. Monggo Pak Channel Ahmad dari Trenggalek, terang-terang ninggalek. Santri gue Habib enek-enek wae nggih. Nanti saya sampaikan nggih 3 atau 2 video dari Habibah Halimah Alaidrus dan cerita manakibnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi nggih. Saya sampaikan nanti nggih. Satria Piningit, tuntut namanya nggih. Monggo sami-sami. Pak Joko Pitoyo, assalamualaikum Kiai. Menurut saya, kekurangan ajaran Mbak Alawi itu tidak lepas dari peran sebagian kiai atau pesantren penganut feodalisme atau sistem kasta. Menurut saya, kiai dan santri sama kedudukan, cuma berbeda peran, sama-sama menjalankan nggih Pak Joko Pitoyo nggih. Harusnya ada reformasi kalangan pesantren kita. Harusnya saya kan beberapa bulan yang lalu tuh menyampaikan yang tidak pernah disampaikan oleh gus-gus atau gawagis atau kuya para kiai itu. Saya dikira ini enggak, saya sejak kecil itu di lingkungan pesantren. Pesantren kita itu patut untuk direformasi. Karena apa? Mendidik seperti kasta-kasta Ndoro Agung. Apa jari kiainya. Keluarga dalam kiai itu seorang dalam rojo keraton. Jadi seakan-akan menganggap santri itu rendahan. Kalau saling menghormati, oke. Saya tuh sangat salut dengan Romo Kiai almarhum Salahuddin Wahid. Jadi ketika ada santri yang menghormati berlebihan itu diangkat, jangan. Ayo sama-sama bareng-bareng. Gitu. Jadi tidak berlebihan, sowan seperti ketoprak, ngesot, mencium berlebihan, sampai mencium kaki, lalu bagaimana ya? Akhirnya apa? Sifat kritisnya santri ini itu tidak ada, hanya khusnudzon. Ya khusnudzon saja, apa jari yai, salah bener apa jari yai. Nah ini keliru, zaman sekarang nggak berfungsi lagi keyakinan seperti ini. Salah bener apa jari yai, sabdo pandito ratu, nggak bisa seperti itu. Harus direformasi nggih Pak Joko Pitoyo, sistem kasta, feodalisme. Samakanlah seperti sistem kampus lah ya, kampus itu. Jadi antara profesor, sembarang nggak kayak gengsi biasa. Antara mahasiswa-mahasiswi dengan dosen, itu biasa. Akhirnya ilmunya nyambung. Gitu. Jadi, ya tetap menghormati, tetap. Laisa minna malam yarham soghirona wa yuwaqir kabirona, dawuh Kanjeng Nabi kita. Tetap kita jalankan bersama. Tapi jangan berlebihan, menghormati sistem. Akhirnya akan ada sistem berkasta-kasta ini yang membuat santri-santri nggak berkembang wawasannya. Sama seperti ketika umur-umur produktif, usia produktif santri-santri kita itu ditekan dengan tekanan berpikir hanya searah saja. Seperti apa yang diarahkan oleh ustadznya, kiainya, pengasuhnya. Akhirnya apa? Tidak imbang. Ketika keluar dari pesantren lulus, bingung ya dalam menapai hidupnya. Begitu Pak Joko Widodo sementara. Berikutnya Pak Winaryanto Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo PBNU didongaaken mugi-mugi mboten buta huruf. Kersane saged mbedakaken pundi huruf G lan pundi huruf J. J1 nggih. Leres amin Pak Winaryanto Anto. Pak Wawan Dina
Mulyana. Mbah Yai ya, mohon dicari strateginya supaya tuntas dari berbagai disiplin ilmu. Salah satunya psikologi. Jadi ilmu psikologi. Karena para Habib grup G ini seperti mengidap NPD, storytelling, playing victim, brainwash. Oke, leres Pak Wawan Dina Mulyana. Ini nanti kita akan melibatkan akademisi, ya, kampus kita yang tidak terafiliasi dengan mereka, yang netral, objektif dalam penelitiannya, pengabdian, pembelajaran, pendidikan, dan penelitian. Mari kita teliti bersama, kok bisa seperti ini? Nah, ini dari unsur psikologinya, kejiwaannya seperti apa ya? Kok seakan-akan hidupnya itu tidak di alam nyata, ya? Kok di alam sana? Jadi ngambang. Ono Habib ganteng-ganteng serigala, ganteng-ganteng gendeng. Lo ana pesawat mundur maneh kok film Dono Kasino Indro. Piye to iki? Habib ganteng-ganteng serigala gendeng. Wow, saktinya Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf wis terbang iki, wis terbang, wis mundur ya film Dono Kasino Indro iki. Ngono mene jamaah percaya iki piye? Itu perlu diteliti itu, otaknya itu. Perlu diteliti. Jadi penelitian perguruan tinggi Tridharma itu tidak hanya mengajar saja, ya, mengajar, mendidik, ya, mengabdi pada masyarakat dan meneliti penelitian. Hasil dari penelitiannya dipublish supaya dinikmati hasilnya. Profesor-profesor semua itu juga harus profesinya dikembangkan untuk kemaslahatan anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Lah apakah ya itu ya begitu loh. Saya setiap hari di kampus saya setiap hari itu sudah berjuang untuk bangsa dan negara kami. Tidak hanya dari jalur agama saja, ya umum juga. Kalau di kampus kami itu ada fakultas kedokteran, ada fakultas industri kreatif, ada fakultas psikologi itu, akreditasinya A itu. Ya, terus fakultas teknobiologi, fakultas teknik, ya, fakultas bisnis and ekonomika, fakultas farmasi, fakultas hukum, politeknik, semua ada 11, 12. Ya, jadi saya mengabdi setiap hari, libur Sabtu Ahad saja. Itu, jadi kalau pulang kerja saya harus bekerja untuk yayasan yang juga bertujuan anfa'uhum linnas, sama-sama. Nggak ada liburnya saya ini malah. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh kamu mananya loh, belum tahu dia. Begitu. Pak Harmod, salam Yai, waalaikumsalam. Jangan berhenti terus kampanye tentang Habib cucu palsu. Salam Adnan Ayib, santri Gus Nuril, Soko Tunggal, Rawamangun, Jakarta. Siap Pak Harmod. Jenengan santri ini Gus Nuril nggih, Soko Tunggal nggih, monggo siap berjuang bersama Pak Harmod. Pak Revangga, Pak Alawi ini tidak punya leluhur yang bisa dibanggakan. Jalan satu-satunya numpang dan klaim sejarah orang nggih sejak dulu. Kurang pede mungkin Pak Revangga. Kurang pede sehingga nyantol-nyantol ke orang lain, klan-klan lain, golongan lain gitu loh. Sebenarnya mereka ada sebagian yang mengarang kitab-kitab, ya mungkin kitab-kitab plagiat atau kitab-kitab asli menurut pemahaman mereka, ya. Saya mengakui misalkan kitab Tadhkirun Nas, Tajul A'ros, ya kitab-kitab karya Pak Ali itu memang banyak. Tapi intinya banyak yang disisipkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah akliyah, masuk akal. Nggih. Mensim, kabar wali Pentagon piye toh? Nggih, Pak Mensim, saya ini masih menutup-nutupi. Kalau masalah pribadi itu saya masih coba untuk saya tutupi dulu. Nih, sama seperti kasus yang ada di Magelang hari ini itu dari Marga Basaiban itu saya itu yang malu juga sebenarnya. Marga Basaiban ya. Terus tampil anak muda itu malah menzinai istri orang. Nah, kalau nggak punya suami nggak masalah gitu. Menjadi istri orang itu hukumnya apa gitu. Kalau kita percaya bahwa Habib itu duriah Nabi kita, berarti kita menfitnah, turut serta menfitnah Nabi kita. Piye to? Mencuri, berzina, membunuh, merampok, menipu, mengklaim sejarah milik orang lain. Kita restui ar-ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu, berarti sama juga kita melecehkan Nabi besar Muhammad SAW. Karena mereka sebagai ahlul bait, saya ahlul bait Nabi. Nah, gitu nggih. Popo, tujuan perampokan di siang bolong yang dilindungi PBNU. Nggih, PBNU ini
Nanti kita bahas lagi nggih, Pak Alde tujuan. Wes mbah 336. Dulu saya sering baca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tidak pernah saya temukan beliau bertemu Nabi Muhammad, padahal beliau pemimpin para wali, tapi karomahnya tidak seperti walinya Ba'alawi. Nggih lho wes mbah 336. Nggih. Bahkan beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu tidak pernah saya menemukan karya kitabnya yang asli yang mengaku saya ini cucu Nabi. Dari jalur Al-Hasani enggak pernah. Baru setelah Duriyah yang kedua, yang ketiga itu baru ada dicarikan silsilah nasabnya sampai Al-Hasani bin Ali bin Abi Thalib. Nggih. Popo Ardika Wayu nggih, Ardika Wayu nggih. Ivan Buruk, Kalimas milik Tarim, Kalimas Surabaya. Kalimas kenapa kok Surabaya ini pecahan berantas kok tadi Kalimas? Ayo. Asbabul wurudnya, asbabul nuzulnya seperti apa ya? Karena memang kali yang manfaatnya sangat-sangat vital, berharga seperti emas. Mulai dari Bunggul kan cedak Kalimas sampai ke Ngambel ya dekat Kalimas, sama mendekati sungai-sungai semua. Dimanfaatkan oleh Belanda dulu membangun kantor gubernur ya, Jatim ya, kantor wali kota itu juga dekat Kalimas, sama dekat sungai semua, sumber kehidupan manusia. Muhammad Sadikin 25 mau nanya, manusia ini keturunan Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW juga keturunan Nabi Adam alaihissalam, berarti manusia di dunia ini bisa disebut Habib. Oh, nggih. Secara umum Habib logotan atau lugawinya, etimologinya itu semua Habib. Ya Habib, ya Habib, ya Habib. Habib itu kekasihku. Tetapi kalau untuk yang terminologi yang berat itu sebenarnya ya kalau Ana Sayyidu Waladi Adam itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyid Habib huwal Habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Begitu nggih Pak Muhammad Sadin. Ponpes Lumbung. Apakah pengaruh taklimul muta'alim ya nggih? Taklim al-muta'alim itu nggak seperti itu nih Pak Ponpes Lumbung. Wa irsadu ustadzin itu kan ada alala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika ammajmu'iha bi bayanin dzukain wa khirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamanin. Irsadu ustadzin untuk pituduhe guru, bimbingan guru atau dosen atau ustadz atau kiai atau ulama. Nggih. Jadi hubungannya seperti itu nggih Pak Muhammad. Pak Ponpes Lumbung kok. Pak Ampera, ikan sapu-sapu milik Tarim. Nggih, nanti suatu saat ikan sapu-sapu itu juga diceritakan dulu ketika Habib Al-Atas sedang berada di sungai, pas nyapu pinggir sungai tiba-tiba ada ikan mencolot. Nah ikan itu ternyata kulitnya agak kasar, akhirnya dikasih nama ikan sapu-sapu itu tadi karena pas nyapu Habib dari marga Al-Atas itu pas nyapu di pinggir sungai ada ikan. Oh kamu ini ikan sapu-sapu. Bisa juga terjadi seperti itu deh Pak Ampera. Ini bisa juga. Buku nikah kir nomor mesin nomor rangkai ya buatan Habib Utsman bin Yahya, BPKB Utsman bin Yahya. Ayo apa pemane wis? Ayo. Nuklir nanti yang menemukan bukan yang ilmuwan dari Amerika, Oppenheimer, bukan, tapi mungkin Al-Habib siapa mungkin ya. Ada nanti ketemuan di situ. Padahal mereka itu minim peradaban. Sufi-sufi itu jika diserang oleh lawan itu langsung nggak perlu hitungan hari, langsung hancur, langsung kalah. Oleh sebab itu pentingnya pertahanan. Kalau umat Islam Indonesia ini diserupakan sama sufi-sufi semua, ala pesantren salafiyah, mohon maaf, yang masih belum terbuka, kita ini nanti akan menjadi bangsa yang lemah. Lemah ekonominya, lemah pertahanannya, lemah peradabannya. Berbahaya ini. Berbahaya. Negara paling santai di dunia itu Indonesia. Penduduk yang paling santai di seluruh dunia itu Indonesia. Paling santai. Dalam hal ini peradaban kita tiru China.
Mohon maaf, kita tidak meniru sosialis atau komunisnya, tapi kita meniru bagaimana etos, tekad kerja, semangat kerjanya yang tinggi seperti itu. Karena manusia itu kalau berada di zona aman nyaman tidak akan bisa berkembang. Tidak akan bisa berkembang. Kita ini hidup paling enak sebenarnya, hidup paling enak kepenak. Karena kurang syukurnya ya, sama seperti di dalam Al-Quran diceritakan ya, banyak Wadaraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillahi fa'adzaquhallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun itu. Jadi hampir sama seperti dalam ayat ini. Nggih. Begitu nggih, sebentar nggih. Bapak Mas lumbung. Berikutnya. Wis ya. Nah, berikutnya langsung alhamdulillah hadir awal. Masih ya? Enggak, kau nah. Mohon maaf, guys, saya ini dapat amanah jenengan ya, harus saya bacakan. Pak Ivan Bubu, Khol Aidit udah kemarin September, guys. Saya belum mengholi. Al Habib Ahmad Al Aidit bin Abdullah Al Aidit bin Ismail, saya belum mengholi, guys. Pak Ivan Buru nanti dikholi lagi. Khol Habib Ahmad Barokabah, Khol Habib Ahmad Sofyan Barokbah, Habib Fahrul Barokbah. Nah, gitu nggih. Nggih. Kita harus waspada. Pengungsi besar-besaran dari Rohingya datang lagi ke Aceh, ke Medan sana, ke Riau sana. Kita kalau nggak hati-hati nanti sama seperti kasus tahun abad 19-an yang lalu ketika kedatangan imigran dari Yaman sana. Bahaya kita. Pak Hangga Banyu Pamungkas, Pak Jeri Tambun, yai sugeng dalu wong Pekalongan hadir, nggih, monggo Pak Jeri Tambun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pekalongan hadir, monggo, nggih. Hangga Banyu Pamungkas, saya berharap pejabat PBNU kita ganti saja. Ketuanya Habib Umar, wakilnya Habib Syekh, Hanim Pak Lapto sebagai komandan Banser, Rizik wakilnya Bahar Smith. Nggih, cocok. Nggih, Pak Hangga Banyu Pamungkas cocok nih. Kalau bisa itu ya, itu ganti semua aja. Nanti Nahdlatul Ulama itu isinya Habib semua aja. Mau keturunannya Kanjeng Nabi. Kiai-kiai daripada jeringkeli, udun wae, turun saja. Ganti Habib semua Bali saja. Lah wong Bali 10 kok mbok takuti itu apanya itu loh. Ini mental jongos ya, mental inlander. Kalau masalah balas budi ora usah khawatir. Balas budi itu anggaplah ini politik, itu besok iya sekarang enggak, itu sudah biasa. Politik, anggaplah itu politik itu aja. Nggih. Berikutnya sudah gak ada ya? Masih ada ya, satu lagi. Pak Dewo Renggu, semoga makam-makam Mbak Alawi di sekitar Mbak Sunan Bonang Tuban segera ditangani agar tidak tambah banyak lagi. Nggih, ini tugasnya PWI LS Tuban. Sudah terbentuk, ayo Pak Yai Ansori. Tugas panjenengan itu. Kalau seandainya saya secara pribadi nggak berdasarkan hukum yang ada, tak gawakan kapak seperti Nabi Ibrahim dulu ketika merobohkan berhala-berhala yang ada di persembahan yang dibantu oleh ayahnya Azar Terah itu, ya. Di sekitar makam Mbah Sunan Bonang itu mesti melalui kabeh, diratakan saja dengan tanah. Nggak perlu ditulisi Habib Al-Idrus, Al-Jufri, As-Segaf. Ya, tidak hanya Habib tapi Yaman, Al-Amudi, semua kok ada itu gimana? Nggak ada. Ini, mohon dibantu sama PWI LS Jatim. Pak Yai Ansori, monggo, jangan takut lagi, kita sudah punya data sebelum direnovasi makam itu nggak ada nama-nama mereka. Kok ini tiba-tiba menjamur semua, ring 1, ring 2, ring 3. Bagaimana itu? Nggih. Pak Amanah Wali, mau nanya, bedanya Basaiban sama Asyaibani apa? Basaiban itu marga Ba'alawi. Asyaibani bukan Ba'alawi. Tetapi dulu ketika Said Zulfikar Asyaibani menggunakan Basaiban itu lebih gampangnya saja. Akhirnya sekarang setelah diketahui, maka jangan menggunakan Basaiban lagi bagi yang jalur Al-Hasani Mbah Sunan Giri atau jalur Mbah Sulaiman Mejagung, jalur Said Ali Akbar, Ali Asghar Dresmo, jalur Bangkalan. Jangan menggunakan Basaiban lagi, tapi Asyaibani pengumuman untuk warga Dresmo. Jangan lagi anak cucu kalian kasih
akhiran marga Basyaiban lagi. Tolong pengumuman untuk Yai Indresmo, Romo Kiai Haji Mas Yusuf Muhajir, tolong sampaikan Basyaiban itu Ba'alawi, jenengan bukan Ba'alawi. Yang dipasang silsilah di makam Indresmo Said Ali Azhar itu salah, bongkar saja. Nanti kalau ingin belajar kitabnya datang ke tempat saya, wes enak toh. Enak. Begitu nggih. Jadi Basyaiban itu Ba'alawi, kalau Asyaibani itu bukan Ba'alawi, tapi Al-Idrisi jalurnya dari Maroko, Al-Maghribi, Maroko sana nggih. Pak Sam Huda, terima kasih Yai, aku nyaris murtad merasa salah pilih nabi panutan gara-gara sikap klan Ba'alawi nggih Pak Sam Huda nggih. Memang kadang-kadang kalau dipikir-pikir wala itu ajaran Ba'alawi itu nyeleneh, nggak sesuai dengan ajaran Islam, nggak ilmiah. Suwe-suwe dieloi malah tambah goblok ya. Kayak so cerdas ya. Nggih. Apakah itu ciri khas Nabi kita? Bukan. Itu malah justru memperpuruk nama baik Nabi kita nggih. Berikutnya sudah ya, nggih. Masih ada lagi di bawahnya. Pocong serem. Mana pocong serem barang? Yai, kapan live bareng Pak Manakim Ali? Nggih. Pak Manakim Ali sebenarnya rumahnya itu dekat dengan saya, cukup perjalanan ya setengah jam lah. Pakai mobil, sepeda motor paling ya 20 menit. Cuma ngatur jadwal ketemuan, saya juga punya kesibukan, beliau juga ngajar di UNER, Universitas Airlangga, saya juga di kampus saya sendiri, terus juga selain itu ada jadwal luar kota yang tidak banyak yang mengetahui, ya, ini urusan pribadi dan lain sebagainya. Nggih, insya Allah nggih, usul panjenengan saya nggih, Pak Pocong serem, tapi jenengan mboten serem, saya ini nggih. Heru Mujiono, jangan diapa-apakan Yai, nanti kualat kata ketum PBNU jika disuruh kusnudon. Kalau minta kusnudon begini loh, tak analogikan lagi tambahan nggih. Pas ada cegatan polisi, dinas perhubungan gabungan dengan Satlantas ya. Ketika sampean nggak membawa surat-surat kendaraan, apalagi SIM ya, ditanya polisi, mana Pak surat-surat kendaraan dan SIM-nya? Saya punya itu. Saya punya surat kendaraan sama SIM. Saya simpan di rumah. Lo nggak sampean bawa Pak? Lo saya simpan di rumah. Saya kan nggak sengaja saya lewat terus dengan cegat saya. Nah, loh, ya harus dibawa Pak. Buktikan kalau memang jenengan punya. Oh nggak bisa. Sampean harus kusnudon. Kalau jenengan nggak percaya saya punya SIM A, SIM C, berarti sampean berdosa. Kuala terasa saya ya sampean. Saya ini seorang kiai, saya ini seorang kiai, nggak mungkin saya tidak taat aturan negara, taat hukum, Pak. Tapi Pak Polisi, sampean itu jangan kurang ajar sama saya. Ya. Saya itu punya SIM, Pak. Saya punya surat SNK, BPKB aja punya saya, Pak. Loh, kok nggak sampean bawa, Pak? Loh, sampean nggak kusnudon sama saya. Saya ini ulama. Nggak bawa helm itu ini loh. Kopiah saya itu lebih dari helm, Pak. Kopiah saya itu manfaatnya melindungi saya dan tubuh saya semua. Tapi kalau helm itu hanya melindungi kepala saya, Pak. Jadi kalau saya bawa ini tidak perlu jenengan tilang, Pak. Berarti kalau jenengan menilang saya, sampean kualat sama saya. Oh, saya ini ulama, Pak. Nah, nanti sama seperti itu nih. Pak mana? Pak Heru Mulyono. Husnudzon itu seperti itu. Saya pakai pakaian jeans. Dari Surabaya saya ke Sumeneb Madura. Saya ngaku-ngaku, saya ini perjaka saya. Padahal saya sudah punya anak, punya istri. Terus di sana nanti ada orang tanya, "Loh, kamu perjaka? Oh, kamu gak percaya sama saya ya?" Saya ini perjaka, jangan suudon sama saya ya. Saya ini perjaka, apa dari omongan saya? Oh, saya ini seorang ulama. Kamu kok gak percaya saya? Ini namanya husnudzon. Kalau semua husnudzon, acur semua. Di dalam kitab ini ada keterangan tentang bahwa Ba'alawi itu tidak sah nyambung nasabnya sampai Kanjeng Nabi. Tak kasihkan jenengan. Jenengan jangan percaya saya. Jenengan harus buka dan pelajari sendiri. Jenengan baca. Nah, ini namanya tidak husnudzon saja, tapi kritis, koreksi. Itu. Jadi orang cerdas itu akan mengoreksi, tidak langsung menerima begitu saja. Gitu, gitu. Jadi harus memverifikasi dulu, ya. Gitu, nggih sumbernya. Pak Muhammad Sodikin 25, Habib minum minuman keras tidak berdosa. Hukum Islam minum minuman keras itu berdosa. Nggih. Tapi bagi Habib itu nggak berdosa, nggih, Pak. Pak Muhammad Sodikin.
Ini khusus kok. Orang khusus itu ya semua yang dosa-dosa itu nggak apa-apa. Ini namanya mau mengrusak agama. Wong Kanjeng Nabi itu seandainya ya Fatimah bin Muhammadin, seandainya kamu mencuri anakku Fatimah itu akan potong tangannya. Sampai tegas adilnya Rasulullah SAW seperti itu. Nanti kalau ada Habib ini pengumuman ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, jawablah dengan ayat maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyina wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Itu. Hai. Nabi Muhammad itu jatuh. Jawab dengan ayat ini, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jawaban seperti itu. Nanti DPR pasti akan klepek. Itu nggih, Pak Ali Sadikin nggih. Jadi minum-minuman keras semua itu nggih bagi Habib itu seakan-akan diperbolehkan. Oh, itu kan oknum. Oknum itu 1 2. Oh, ada dasar kitabnya kok. Saya punya kitabnya. Walaupun ahli maksiat, walaupun durhaka, kalau itu cucu Nabi, cucu ya tetap cucu. Ini namanya mencoreng nama baik Rasulullah. Pak Santo Zainu, biar PBNU pusat dikuasai Habib, yang penting PWNU, PCNU dan masyarakat tetap NU Kiai Hasyim Asy'ari yang nurut Kiai Kampung Pribumi, tidak ngurus pengurus PBNU pusat, pengurus PBNU pusat jongos-jongosnya Habib. Nggih, Pak Santo Zainu ini tegas ini. Tetap kita harus mengingatkan nggih Pak Santo Zainu. Ini saking sayangnya kami terhadap para kiai yang duduk di struktural. Ini termasuk pengurus NU yang terburuk dalam sejarah kita. Paling buruk menurut saya. Paling buruk. Infiltrasi yang sempurna. Lalu Kiai Haji Miftahul Ahyar itu dulu itu simpatisan FPI. Kok bisa masuk ke dalam PBNU itu bagaimana? Heran saya itu. Mang Ucup, kalau di pewayangan, kalau Mbak Alawi seperti Durno, ahli ngadu domba, tempel sana, tempel sini, nggih. Jangan sampai kita lupa. Perang saudara Yaman itu, puluhan ribu nyawa melayang. Perang saudara Suriah itu puluhan ribu nyawa melayang. Nanti kalau Indonesia seperti Sri Lanka, 100.000 nyawa melayang sia-sia perang saudara, mereka akan tepuk tangan. Korbannya ya kita-kita ini loh. Sadarlah, wahai saudaraku, jangan mudah diadu domba oleh siapapun. Kita ini bangsa yang harus bersatu padu untuk maju, bukan saling mengadu okol, tapi ngadu akal, tukar pikiran, adu ilmu pengetahuan, bukan adu ilmu kesaktian. Gitu. Jangan mau. Ayo kita belajarlah dari kasus Sri Lanka. Sri Lanka itu 100 ribuan nyawa perang saudara antara dua suku Tamil dan suku yang asli datang dari India karena tidak dikasih posisi-posisi jabatan strategis, akhirnya berontak. Sama kalau di Indonesia seandainya Kapolri, Kapolda semua, KAU, KASU, KASA dikuasai Pak Alawi misalkan gitu. Terus akhirnya semuanya mengikuti ajur kita semua. Seandainya sama seperti itu, mohon maaf ini saya sampaikan untuk kewaspadaan. Mang Ucup, kalau di pewayangan nggih. Berikutnya Kang Aceh, Hamka, Hangi, amankah sudah ya nggih. Pak Soleh 45 Banjarnegara Temanggung 5 nggih monggo. Pak Wardoyo Sosro Bahu. Assalamualaikum Pati Juwana derek yang segih. Pati, salam Bumi Minatani, Pati Juwana. Juwana yang versi Basunan Ngerang atau Basunan Ngerang Pakuwon. Juwana. Jawono termasuk kota lama. Sunan Ngerang ada Datuk Lodang, ada Pulos Prapat sebelah utara nggih Jalan Juwono nggih. Anggi Akbil, ketakutan para kibib itulah tanda dia palsu nggih. Kalau tidak palsu itu enggak takut. Jenengan Pak Wardo ini, Pak Anggi Akbil berjalan, berkendara, lengkap surat-suratnya, persyaratannya, dicegat polisi, percaya diri. Tunjukkan KTP, SIM, STNK, lengkap Pak, ya beres. Tapi kalau nggak lengkap, mesti wedi itu tadi.
Dasarnya adalah kamu tidak percaya ya. Saya ini termasuk orang yang sudah punya pengamanan sendiri melalui kopiah saya. Nggak perlu helm-helman saya. Sama seperti itu. Satu lagi, pahami salimah. Tolong jelasin yai jargon hubul waton minal iman. Bagaimana pandangan jenengan dengan sikap sesepuh NU yang selayaknya terima kasih. Hubul waton minal iman. Justru para pengagem ya, yang menduduki struktural NU itu tidak mencintai negaranya dengan sebaik-baiknya. Lalu negaranya diacak-acak sejarahnya, ya, dikabur-kaburkan sejarahnya. Makam-makam leluhur kita Wali Songo dikepung oleh mereka, dirubah-rubah namanya, pahlawan kita milik mereka, leluhur mereka. Lah kok malah diam saja PBNU? Hubul waton, jargonnya, nyanyinya, marsnya, hubul waton minal iman walatakum minal khirman inhadu ya lal waton ya lal waton ya lal waton ya lal waton hubul waton minal mana? Paham enggak karya Pak Wahab Hasbullah itu? Hubul waton minal iman, mencintai tanah air itu berarti kalau tanah air kita, negara kita mau diobrak-abrik, diganggu oleh orang lain yang mau merusaknya, siapapun dia, harus kita singkirkan. Kan begitu. Harus kita babat habis mereka. Harusnya begitu. NU dirusak, monggo rusak-rusakan. monggo. Apa itu? Mental bujongos itu. Sama dengan ketika ada maling, perampok mau ngerampok rumah kita. Monggo jangan ambil semua nggih, monggo kok loman men. Monggo wis patenono anakku gak apa-apa, bojoku lho patenono gawon lho. Sama dengan seperti itu. Nah, begini itu sudah diacak-acak, diobrak-abrik oleh mereka, malah yang atas itu malah tertawa-tawa. Husnudon saja. Husnudon, husnas, dan habis. Sama dengan kita ini menggembala 1000 domba, kita dirayu oleh cewek di depan kita yang cantik, wah, ini dirampok, dibawa lari sama kawanannya. Silakan wis meneng aku dengan wanita cantik ya sudah wis gak urus domba-dombaku. Ini namanya nggak membawa amanah. Ini namanya khianah, termasuk alamatul munafik salasah itu. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona. Itu alamatul munafik. Mohon maaf ini saya agak keras. Alamatul munafik salah itu. Mohon maaf. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan ngaji bersama malam hari ini. Jangan sampai lupa closing statementnya adalah jangan sampai kita terlena antara haul, agung, ampel, gubah dengan haul, gubah, ngampel. Nabawi TV itu mulai bikin narasi itu. Jangan periksa sendiri kalau nggak percaya. Kelihatannya sederhana, tapi nggak beretika. Mau merampas ngambel secara halus. Nanti lama-lama khol ngambel redup. Yang terang adalah khol Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, muridnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Duror ini yang kemarin dikholi di Salah Surakarta. Ya, bareng-bareng bersamaan. Umurnya juga tidak terlalu jauh. Sama-sama bukan orang Indonesia. Cuma kalau Habib yang digubah ngampel itu wafatnya di Surabaya. Tapi lahirnya ya di sana, ya di daerah Yaman sana, Hadramaut provinsi sana. Jadi nggak ada hubungannya. Jasanya pun nggak ada. Katanya, wah kalau nggak saya percaya, manakib-manakib mereka itu biasa tapi dibuat, di framing, di endorse, di branding luar biasa. Wah gelarnya Al-Imam. Nanti yang ceramah itu besok kita nono, mulai besok isu ya jam 8 ikuti di Nabawi TV. Yang melihat Nabawi tapi besok itu bukan orang yang mukibin, tapi mengawasi di pola-pola mukibinnya. Ceramahnya isinya seperti apa? Pengumuman, tolong simak bersama. Tidak hanya Nabawi TV, Sunsal juga banyak itu, channel-channel muhibin itu banyak. Simak semua nggak apa-apa, tapi bukan nyimak menjadi muhibinnya, tapi menyimak isinya kayak apa. Nanti pasti ada ceramah dari orang Yaman yang nggak bisa bahasa Indonesia, lalu diterjemah. Lah orang Yaman itu kono nggak apa-apa ya, no kiri dari luar biasa, bukan biasa di luar. Tidak pernah biasa di luar negeri, keluar negeri ke Indonesia, di sini dari ndoro.
Naudzubillah, summa naudzubillah. Waspodo, waspadalah, waspadalah. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspodo. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada guru saya, Syekh Romo Kiai yang ada di Tangerang beserta Bunda dan keluarganya semuanya. Salam azim kami untuk panjenengan sekeluarga dan duriyah panjenengan. Begitu juga untuk panjenengan semua yang mengikuti acara malam hari ini dan yang melihat di rekamannya nanti. Semoga semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat dan maslahah fid dunya hatta akhirah. Wallahu a'lamu bissawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di bulan puasa ini kita bertambah barokah hidup, amin amin ya rabbal alamin. Wahai kiai-kiai, sadarlah dan terimalah hidup pengetahuan modern. Jangan menutup diri dari kemajuan zaman. Wahai kiai, sekarang kok dunia ini sudah terbalik. Kalian para kiai masih menganggap para habaib cucu Nabi. Sedangkan orang bodoh saja sekarang sudah bisa melihat yang mana salah dan benar. Tapi kalian para kiai yang banyak ilmu tidak bisa melihat. Coba lihat video ceramah habaib. Sungguh menyesatkan umat. Kemana ilmu kalian para kiai? Ingat kiai, Rasulullah paling takut kepada ulama masuk daripada dajjal. Karena dajjal jelas musuh, tapi ulama masuk tidak seharusnya. Seorang alim, bahkan ulama wajib mengkaji polemik nasab ini agar rakyat Indonesia tercerahkan. Ini malah kalian para kiai jadi budak mereka. Sungguh memalukan. Secara ilmu DNA, mereka anak cucu Yahudi bukan cucu Nabi. Jangankan tersambung ke Rasulullah, orang Arab saja mereka bukan. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.